Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again guys on my YouTube channel Mem TV. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan semua yang menonton video ini bisa dalam keadaan sehat dan selalu happy ya. Oke, tapi sebelum kalian menonton lebih lanjut lagi video ini, tolong dong subscribe, like, and give comment ya. Good. Nah, di video ini kita akan membahas tentang sebuah materi baru ya, yaitu tentang conditional sentence type 2. Yuk, kita simak ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi ya. Materi ini sering banget muncul dan kadang make you confused ya. For some students, aduh Mem, ini kok susah banget ya cara memahami materi ini. Oke, jadi Mempi akan share tentang soal-soalnya dan juga tipsnya bagaimana sih cara pengerjaan untuk jenis soal seperti ini. Oke, sudah siap? Oke, let's we start. Oke, jadi materi yang akan kita bahas untuk video kali ini adalah tentang conditional sentence type 2. Conditional sentence itu apa sih? Mungkin pernah denger ya, sering banget mungkin di pelajarannya. Aduh, ini susah apa ya conditional sentence ya. Jadi conditional sentence itu adalah sebuah kalimat pengandaian ya. Karena dia pengandaian berarti fungsinya showing imagination ya. Karena dia bersifat imajinasi atau berandai-andai ya. Berarti dia tidak real atau tidak nyata ya. Jadi situasi yang tidak nyata pada saat ini. Karena orang tersebut hanya berandai-andai ya. Pernah dong kalian berandai-andai ya, seandainya saja saya menjadi seorang artis mungkin ya. Atau mungkin kalian berandai-andai, oh seandainya saja BTS, personal BTS yang bernama Jungkook menjadi pasanganku. Nah, itu berarti kalian berandai-andai. Apakah saat ini terjadi? Tidak ya. Nah, karena kalian hanya berandai-andai, tapi berandai-andai saat ini. Jadi, conditional sentence tipe 2 ini adalah sebuah bentuk kalimat imajinasi ya, atau pengandaian yang tidak nyata saat ini. Nah, paham ya? Jadi konsepnya conditional sentence type 2 ini adalah bentuk pengandaian, berarti tidak nyata saat ini, oke? Cirinya, karakteristiknya, 1. Conditional sentence itu pasti dia menggunakan conjunction if. Nah, karena dia conjunction, berarti dia menghubungkan ya. Berarti dia menghubungkan antar kalimat. Kalau kata hubung ya, itu berarti ada yang dihubungkan. Nah, sama juga conditional sentence ini pasti menggunakan kata if. Cirinya di situ, ya. Yang dihubungkan apa? Kita lihat yang kedua. Jadi kalau if itu dia selalu diikuti dengan statement atau pernyataan dalam bentuk simple past. Simple past, apa saja ciri-cirinya? Ada verb 2-nya, ada kata were-nya, ada kata did-nya atau didn't yang diikuti verb 1, atau diikuti ada kata juga had, tapi diikuti dengan noun. Hati-hati ya, had ini muncul juga nanti di yang tipe 3, tapi bedanya kalau yang di tipe 2 ini hanya diikuti dengan kata benda saja. Oke. Yang ketiga, cirinya, satu kalimat tadi dihubungkan dengan if yang diikuti dengan simple past. Kalimat yang kedua ya, dia kalimat yang menggunakan modal verb. Kata modal. Nah, tapi kata modal yang digunakan apa saja? Ada kata would atau wouldn't yang diikuti verb 1, atau juga ada kata could dan couldn't yang diikuti dengan verb 1. Masih ingat ya? Do, did, does, modal, dal pakai verb 1. Jadi semua kata do, did, does atau ada kata modal, would, will, could, can, semua diikuti dengan bentuk pertama. Ciri yang keempat adalah karena dia pengandaian, berarti ada realita ya. Realitanya saat ini berarti tidak nyata. Nah, berarti cirinya kalau di tipe 2 itu opposite with the statement. Jadi dia selalu bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan ya. Kalau dia tadi bilang, aduh seandainya saja personal BTS Jungkook jadi pasanganku. Nah, berarti kan dia berandainya sekarang ya. Ngomongnya sekarang ya, tapi dia berandai-andainya menggunakan kata kerja bentuk
kedua, yaitu simple past tadi. Contohnya seperti apa nanti. Kemudian, jadi kenyataannya, fact-nya atau reality-nya bertolak belakang, itu yang pertama. Yang kedua, fact-nya pasti dia menggunakan using simple present. Kenapa? Karena dia tidak nyata saat ini. Masih ingat tadi fungsinya? Dia menunjukkan imajinasi atau sesuatu yang tidak nyata saat ini. Nah, jadi kalau faktanya pasti dia menggunakan is atau is not, verb as atau verb es, atau ada kata don't atau doesn't yang diikuti verb one. Sejauh ini paham di slide ini? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Contohnya seperti apa sih, Mem? Bentuk conditional tipe 2 itu. Contohnya gini nih. Kita berandai-andai saat ini ya. If I had wings, I would fly to Paris. Ingat tadi ya, cirinya conditional sentence pasti ada kata hubung atau conjunction, if. Nah, kalian perhatikan di sini yang ada kuningnya ya, if-nya. Dan kata if selalu diikuti dengan simple past. Simple past-nya kata kerja yang mana? Ada kata had. Nah, ini tadi ya, hati-hati dengan kata had. If I had wings, jika saya memiliki sayap, wings ini adalah kata benda, oke? If I had wings, jika saya memiliki sayap, atau seandainya saja saya memiliki sayap, I would fly, oke? Ada kata model, ingat ya, if itu menghubungkan dua kalimat. Satu, simple past, I had wings. Kalimat kedua mengandung modal verb, yaitu would fly to Paris. Saya akan terbang ke Paris. Nggak perlu pakai pesawat ya. Jadi kata would, ingat tadi, diikuti dengan verb one. Ya, jadi jangan bilang, ini kan verb mem, berarti flew. Bentuk kedua dari kata fly. No, ingat tadi lagunya. Do, di, das, modal, dan pakai verb satu. Oke? Contoh yang lain. Kalau di sini tadi, if-nya di depan ya, karena ini kata hubung, berarti dia bisa di depan, bisa di tengah-tengah ya. Nah, contoh yang kedua, dia di tengah-tengah nih. She could buy the ticket if she were rich. Nah, dia tuh bisa saja tuh membeli tiketnya jika dia orang kaya ya. Jadi, could buy the ticket, itu kata yang modal verb-nya, if-nya diikuti dengan simple past. Ingat simple past tadi bisa ada kata were, had, first noun, did, ya. Kemudian if she were rich, seandainya saja dia kaya. Berarti kenyataannya dia kaya kah saat ini? No, ingat tadi ya konsep fungsi yang keempat tadi cirinya opposite, bertolak belakang. Nah, ini nanti yang kita bahas nanti ya. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Kalau tadi yang contoh pertama kan would-nya positif, yang kedua juga positif. Nah, kalau semua dia negatif, bisa nggak sih, Mem? Jawabannya bisa. Nah, contoh yang ketiga kita lihat. I wouldn't be late if I came on time. Saya nggak akan terlambat jika atau seandainya saya datang tepat waktu. Nah, jadi tahu ya sudah contohnya ya. Jadi yang kata if selalu muncul dalam sebuah conditional sentence dan dia menghubungkan dua kalimat. Berarti ada dua kata kerja di situ tuh ya. Yang satunya simple past, yang satunya modal verb bentuk kedua ya. Pasti ada kata would, wouldn't, could, couldn't ya. Nah, sekarang cirinya biasanya jadi confusing for the students is how to answer it, ma'am. Ya, bagaimana sih cara mengerjakan soalnya bentuknya conditional sentence ini, ma'am? Nah, kalian harus paham ya, bahwa sebenarnya conditional sentence itu pertanyaannya cuma jenisnya ada dua aja. Yang satu, pasti dia menanyakan verb-nya, ya, seperti apa nanti habis ini. Yang kedua, dia pasti menanyakan fact-nya atau reality-nya. Ingat tadi, karakteristik yang keempat tadi, conditional sentence tipe 2, selalu ada fact atau reality. Ya, reality-nya gimana? Tadi tuh dia adalah bertolak belakang dengan saat ini, ya, opposite. Opposite-nya ngomong seperti apa? Nanti ya. Sekarang kita bahas nih, bagaimana cara mengerjakan jika bentuk soalnya bentuknya verb, ya. Contohnya, if Janet knew the answer, she blah 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 the questions. Coba kalian take a look for a while, kira-kira jawabannya yang mana ya? Sudah ketemu? Apakah answers,
answered, will answer, would answer. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara pengerjaannya, tipsnya adalah satu, analyze the verbs of the sentence. Jadi ingat ya, di conditional tipe 2 itu pasti ada dua kalimat, berarti ada dua kata kerja. Ingat tadi ya, karakteristik yang kedua, if itu selalu diikuti dengan simple past. Oke, pasangannya harus ada kata would. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. The question is about the verb of if followed by statement or followed by modal verb. Nah, kita lihat nih ya. Jadi dari satu kalimat ini yang muncul itu pasti ada clue-nya ya. Yang muncul itu apakah statement bentuk simple past atau bentuk modal verb. Sekarang kita lihat, take a look on this one. If Janet knew the answer, she bla bla bla. Berarti yang ditanyakan yang ini ya. Ingat, pasangnya tadi apa? Simple past dan modal verb. Berarti kalau simple past-nya sudah keluar, yaitu ada kata knew, bentuk kedua dari kata know, knew and known. Berarti your job is, ini ya, clue-nya tadi statement-nya simple past, berarti your job is find the other verb which consists of modal verb. Bisa would atau could, bisa wouldn't atau couldn't, ya. Jadi jawabannya adalah yang yes. Jawabannya adalah E, would answer. So, if Janet knew the answer, she would answer the question. Ya. Seandainya saja Janet tahu tentang jawaban itu, dia pasti akan menjawab pertanyaannya. Ya. Kenyataannya dia tahu nggak sih? No. Ya, jadi kenyataan dia tuh nggak tahu ya, jadi dia nggak menjawab. Nah, itu nanti berhubungan dengan reality pertanyaannya. Jadi ingat tadi karakteristiknya dia pasti ada faktanya. Jadi dia berimajinasi, aduh seandainya aja ya Janet tuh tahu jawabannya, pasti dia akan menjawab tuh pertanyaannya tadi dari Bapak Ibu guru. Ya. Jadi paham ya? Jadi kalian sebenarnya tinggal menemukan simple past atau modal verb. Ya. Karena jenis pertanyaan verb itu hanya itu aja, ya. Jadi yang pertama analisis dulu, kemudian kalian lihat tuh dari kalimat itu yang ditanyakan statement verb 2 atau simple past atau modal verbnya. Jadi kalau mau di sini simple pastnya sudah keluar, berarti pasangannya ya udah tinggal cari modal verbnya. Paham ya? Oke, next second example. Would you repair this radio if she blah 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 the tools for you? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau tadi bentuknya kalimatnya kalimat positif ya. Nah, kalau ini interrogative, kalimat pertanyaan. Silakan coba dicari jawaban yang mana. Harusnya kalau sudah tahu konsepnya ya, harusnya less than 30 seconds sudah bisa nih, atau maybe 10 seconds sudah bisa menjawab nih. Ya, jawabannya. Oke, ingat kembali lagi, dianalisis dulu ya. Jadi sama kok, jadi meskipun dia bentuknya adalah question, tapi sama pengerjaannya, jadi analisis dulu verbnya. Jadi dari kalimat ini, kalian cari dulu, yang ditanyakan itu if statement atau modal verb. Di sini ada kata would you repair, ada kata would-nya, berarti would-nya sudah muncul, berarti clue-nya adalah would-nya, berarti your job is, kalian tinggal nyari setelah if-nya, ya. Setelah if-nya berarti yang ditanyakan, yaitu yang ditanyakan adalah yang simple past. Berarti kalau dia simple past, pilihannya mengerucut, ya. Mengerucut hanya ada kata were, ada kata verb 2 kah, atau mungkin ada kata didn't diikuti verb 1. Kira-kira yang mana? Yes, the answer goes to yes, got, ya. Would you repair this radio if she got the tools for you? Mau nggak sih kamu memperbaiki radio ini seandainya dia mengambilkan peralatannya untuk kamu? Nah. Oke, paham ya sejauh ini? Jadi kalau tadi yang slide pertama contoh soalnya adalah bentuknya kalimat positif, yang ditanyakan adalah bentuk
modal verb-nya. Kalau yang contoh kedua, bentuknya pertanyaan, ya, interrogative. Yang muncul adalah modal verb-nya. Oke. Contoh yang ketiga. Oke. Mr. Tyson could be arrested if he blah 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 the crime. Silahkan, jawabannya yang mana nih kira-kira? Jawabannya, ingat ya tadi tipsnya selalu analyze the verb, ya. Kemudian questionnya ditanyakan statement if-nya atau modal verb-nya. Di sini dilihat ada kata could be, berarti modal verb-nya udah muncul. Berarti yang ditanyakan adalah statement bentuk kedua, ya. Berarti jawabannya ya udah mengerucut pada ini aja. Jawabannya sebenarnya gampangnya itu aja. Jadi kalian tinggal mencari apakah di pilihan itu ada kata were verb 2 atau didn't verb 1. Udah gitu doang, ya. Jadi jawabannya adalah yes, did, ya. Mr. Tyson could be arrested. Mr. Tyson bisa saja ditangkap jika dia melakukan tindak kriminal. If he did the crime, ya. Jadi jangan terkecoh would ma'am, kan bentuk kedua, ya. Hati-hati di sini would-nya sudah keluar, ya. Jadi kalau modalnya udah keluar berarti tinggal cari pasangannya, ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau statement verb 2-nya sudah keluar duluan, kalian cari yang modal verb-nya, gitu aja. Oke? Paham? Oke. Tadi kan pertanyaan tentang verb. Nah, sekarang bagaimana nih kalau pertanyaan tentang fakta atau realita? Nah, ingat ya tadi kalau dia fact itu atau factual, dia selalu bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, ya. Jadi dia ngomongnya bentuknya simple past pasti, tapi kenyataannya bertolak belakang, opposite, ya, dan selalu ditulis dalam bentuk simple present, ya. Tadi di karakteristik yang keempat tadi. Contoh soalnya, if Sandra spoke politely, Mr. Smith wouldn't be angry. Seandainya saja Sandra itu berbicara dengan sopan, Mr. Smith mungkin tidak akan marah. We may conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa, nah di sini, perhatikan, kita analisis verb-nya ya, karena yang ditanyakan adalah fakta, berarti sudah lengkap nih, karena ini bukan ditanyakan tentang kata kerja. Sandra spoke politely. If Sandra spoke politely, jika Sandra berbicara dengan sopan, Mr. Smith tidak akan marah. Oke, the question is about the fact, ya. Jadi harus bentuknya simple present. Kira-kira Memti mau tanya nih ya. Clue-nya adalah pada kalau dia ngomongnya positif, berarti faktanya negatif. Kalau dia ngomongnya negatif, faktanya positif. Opposite. Nah, kira-kira kita lihat nih. If Sandra spoke politely, jika saja Sandra berbicara dengan sopan, kira-kira dia sopan nggak? Ingat, kalau dia ngomongnya positif, berarti faktanya negatif. Jawabannya? Yes. Dia tidak sopan ngomongnya, berbicaranya. Yang kedua, Mr. Smith wouldn't be angry. Tuan Smith tidak akan marah. Kira-kira dia marah nggak? Kebalikannya, marah. Ya. Jadi kenyataannya, Sandra bicaranya tidak sopan atau dia kasar, Mr. Smith marah. Cuma dia berbicaranya bentuknya simple past. Faktanya, nah di sini ya, kalian lihat ini, fact must be in simple present and contrary with the statement. Jadi faktanya harus bentuknya simple present. Jadi kalau ada soal ditanyakan fakta seperti ini, kalian cari kata kerja yang mengandung is, am, are, verb 1, verb s, atau doesn't, atau don't, ya. Cirinya di situ. Ya. Sekarang kita lihat. We may conclude that, berarti jangan pilih yang mengandung kata kerja bentuk kedua. Dari A sampai E, kira-kira yang mana yang bisa kita eliminasi? Betul. A dan B. Kenapa? Di A ada kata didn't. Jadi kalau dia tipe 2 yang ditanyakan fakta, jangan pernah pilih bentuk kedua. Oke, jadi A dan B kita eliminasi. Ada kata didn't, yang B ada kata was. Tinggal C, D, dan E. Nah, kalau seumpama C, D, dan E, ingat tadi faktanya Sandra berbicara tidak sopan, ya. Yang kedua, Tuan Smith marah. Nah, kita lihat nih, yang C dulu. Mr. Smith
speaks rudely. Yang bicara kasar Mr. Smith atau Sandra? Sandra dong, ya. Berarti yang C juga salah ya, bukan Mr. Smith. Ya. Kemudian yang D, Sandra speaks politely. Sandra berbicara dengan sopan? No, ya. Jangan terkecoh loh. Sebenarnya ini kan udah spoke politely, berarti kan kalau bentuk pertamanya juga speaks politely. Ingat, contrary atau tolak belakang, opposite, ya. Jadi kalau dia di sini ngomongnya positif, jika Sandra berbicara dengan sopan, berarti kenyataannya tidak sopan. Berarti yang D juga salah. Berarti tinggal mengerucut pada yang E. Sandra doesn't speak politely. Atau jika tadi pilihan yang C, Mr. Smith-nya diganti Sandra, seumpama ya, itu juga betul ya. Jadi Sandra doesn't speak politely, or we can say Sandra speaks rudely. Nah, gimana nih? Sudah paham ya kira-kira cara pengerjaannya ya? Jadi kalian tinggal menganalisis kata kerjanya. Oke? Jika ditanyakan kata kerja ya, apakah dia yang ditanyakan itu modal verb-nya atau yang simple past-nya? Kalau simple past-nya keluar berarti tinggal cari modalnya. Begitu pula sebaliknya. Kalau ditanyakan modal verb berarti tinggal cari simple past-nya aja. Dan kalau yang ditanyakan adalah fakta, berarti kalian harus mencari bentuk simple present, ya. Dan dilihat pernyataannya, harus bertolak belakang. Jadi kalau pernyataannya ngomongnya positif, berarti faktanya negatif. Begitu pula sebaliknya. Oke? Mem TV rasa cukup ya untuk penjelasan tentang conditional sentence tipe 2 ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, jika ada pertanyaan atau komen, silakan give the comment ya. Atau mungkin minta materi yang lain dong atau apa, boleh. Oke, Mem TV akhiri. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.